Shalom. Senang sekali kita memasuki bulan yang baru di tahun 2026, semua karena anugerah Tuhan, amin. Di bulan ini saudara kita masih banyak belajar tentang revival. Di bulan ini kita akan bicara tentang revival dan juga Roh Kudus. Nah, di minggu yang pertama hari ini kita akan bicara tentang menyembah dalam roh. Nah, saya kasih judul renungan kita hari ini, membangun manusia rohani melalui penyembahan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tadi pagi Ibu Lydia sudah sangat luar biasa sharing tentang menyembah dalam roh. Mengapa atau bagaimana kita menyembah dalam roh. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana dalam kehidupan kita menumbuhkan, mengembangkan kapasitas manusia rohani kita. Sebelumnya saya mengundang buat teman-teman youth untuk hari Selasa nanti. Teman-teman boleh hadir, itu acaranya spesial. Kalau di youth kita tidak bicara satu arah seperti ini, dua arah, kita diskusi, kita akan banyak bicara tentang proses. Saya yang akan sharing, saya jujur banyak di proses Tuhan, saya produk gagal yang karena anugerah Tuhan dipakai untuk melayani Tuhan. Saya akan sharing hari Selasa nanti. Nah, saya mau mulai dengan sebuah penggambaran begini Bapak Ibu Saudara. Kita hidup di era yang teknologi sangat maju, terutama di dunia otomotif. Saudara mau cari mobil model seperti apa hari ini ada mobil yang bisa lompat kalau lewat polisi tidur. Bahkan ada mobil yang bisa terbang. Nah, setiap kita apalagi laki-laki punya mobil impian. Kalau saya itu suka dari dulu modelnya Jeep, sampai sekarang saya tetap suka mobil hardtop saudara. Nah, kalau kita lihat mobil ada dua aspek, interior, eksteriornya. Semakin maju teknologi, eksteriornya semakin futuristik saudara, semakin modern. Begitu juga interiornya, makin nyaman, teknologinya makin maju. Nah, saya mau bilang begini saudara, gambaran sebuah mobil yang canggih, eksteriornya nyaman, itu tidak akan berarti apa-apa kalau dia tidak punya bahan bakar untuk menggerakkan mobil tersebut. Kalau dia tidak punya solar, bensin, listrik, itu hanya sebuah pajangan yang tidak memiliki arti, tidak memiliki makna. Demikian juga dalam kehidupan kita, seringkali dalam hidup ini kita fokus membangun manusia jasmani kita. Kita fokus mengembangkan manusia jasmania kita. Kakak-kakak yang cewek malam hari ini saya tidak tahu budgetnya. Sekarang orang bilang cantik itu bukan kodrat tapi budget. Saya tidak tahu seberapa OP skincare-nya untuk datang ibadah. Bahkan ada pengeluaran khusus setiap bulan untuk perawatan skincare, itu baik. Terlihat good looking itu baik. Bahkan mungkin ada orang-orang tertentu yang punya program diet yang ketat. Kalau dia naik setengah kilo saja itu sudah berbahaya. Jadi dia merawat tubuhnya sedemikian rupa supaya terlihat good looking. Itu baik, itu bagus dan itu perlu. Tetapi saya mau menggambarkan begini. Di dalam kehidupan kita jangan hanya berfokus membangun manusia jasmania kita. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita pun harus fokus membangun manusia rohani kita. Salah satunya adalah melalui penyembahan. Kalau manusia jasmani kita saudara, ada dua teori dikotomi dan trikotomi. Dikotomi bilang manusia itu hanya tubuh dan roh. Triko dia berpikir, punya pikiran, punya perasaan, jiwa dan juga punya roh. Jadi tubuh, jiwa dan roh. Nah, orang sekarang aware dengan penyakit mental. Makanya orang banyak habiskan biaya untuk habiskan sesi dengan konselor, dengan psikolog. Itu baik. Karena kesehatan jiwa pun hari-hari ini baik. Tapi berapa banyak dari kita yang sadar dan aware terhadap manusia rohani kita. Seberapa sering kita mengecek kesehatan manusia rohani kita. Apakah secara fisik, secara mental, kejiwaan kita baik. Tapi bagaimana manusia rohani kita. Nah, malam hari ini kita mau belajar begini. Salah satu cara untuk supaya manusia rohani kita bertumbuh ke arah Kristus adalah melalui penyembahan. Kita lihat di dalam
Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 22 sampai ayat 24. Saya bacakan, saudara dapat menyimaknya. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini bagian percakapan dari Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Sebentar kita bahas. Nah, kita masuk saudara, apa itu penyembahan? Di dalam perjanjian baru, bahasa yang dipakai atau arti makna kata yang dipakai tentang menggambarkan penyembahan adalah proskuneo. Saudara, saya rasa familiar dengan istilah ini ya. Kita punya radio namanya radio proskuneo. Artinya apa? Dalam bahasa Yunani salah satu kata yang digunakan proskuneo artinya sujud tersungkur menyembah. Sujud tersungkur menyembah. Proskuneo itu punya makna, radio ini rindu orang datang berjumpa dengan Tuhan, orang datang bisa mengalami hadirat Tuhan, orang mendengar bisa merasakan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, proskuneo itu kita sujud menundukkan diri kepada pribadi yang lebih tinggi, yaitu Allah, Tuhan Yesus. Kemudian dia bermakna juga mencium. Nah, di situ dikasih penekanan kalau saudara googling cari, seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya, ada penundukan. Jadi anjing itu kadang begini saudara, kalau saudara punya anjing, kalau saudara kasih dia makan, dia pasti akan goyang-goyang ekornya, kemudian dia cium tangan tuannya. Tapi even tanganmu kosong, dia akan tetap lakukan demikian. Nah, itu digambarkan proskuneo. Artinya saudara, ada sikap hormat yang tinggi ditaruh kepada sang tuan, kemudian ketergantungan penuh terhadap pribadi sang tuan, kemudian penyerahan diri total kepada sang tuan. Itu penyembahan, itu proskuneo saudara. Nah, sekarang yang akan kita bahas begini. Mengapa kita harus membangun manusia rohani kita lewat yang namanya penyembahan? Nah, yang pertama saudara, kita akan belajar bahwa karena penyembahan mengalihkan fokus dari masalah kepada tata Allah. Mengalihkan fokus dari masalah kepada tata Allah. Kalau saudara baca secara keseluruhan perikop yang kita baca tadi, Yohanes pasal yang keempat, itu judulnya dikasih oleh LAI tentang percakapan dengan perempuan Samaria. Jadi di suatu siang Tuhan Yesus lagi haus ada di daerah Samaria. Kemudian dia dapat di situ satu sumur. Dikatakan sumur Yakub ayat yang ke-6. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Inilah terjadilah percakapan sampai ayat yang kita baca tadi. Barang siapa menyembah, menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Nah saudara, perempuan ini ketika dia datang berjumpa dengan Yesus ini pertama kali. Kenapa dia bisa berjumpa dengan Yesus? Perempuan ini punya masalah. Ada 3 paling tidak masalah dari perempuan ini. Masalah pertama, dia alami masalah kebutuhan jasmani. Dia perlu air, makanya dia datang ke sumur. Saudara, setiap kita pasti bahkan pernah, bahkan mungkin sedang melalui persoalan berkaitan kebutuhan jasmani. Kita punya banyak kebutuhan-kebutuhan dan seringkali itu jadi masalah, termasuk perempuan ini. Nah, kemudian masalah yang kedua, apa masalahnya? Dia punya masalah sosial. Mengapa demikian saudara? Penekanan penulis Alkitab hari kira-kira pukul 12 mau menekankan begini, ini waktu yang tidak wajar sebenarnya. Karena pada zaman itu perempuan-perempuan, orang-orang kalau menimba air itu pagi hari atau sore hari. Perempuan ini terkesan menghindari situasi untuk berjumpa dengan sekelompok orang, sekawanan orang. Dia menghindari interaksi sosial. Mengapa demikian? Saudara, latar belakang perempuan ini punya reputasi yang kurang baik. Makanya dia tidak mau terlihat, dia tidak mau berinteraksi secara sosial. Sebab reputasinya di tengah-tengah masyarakat tidak baik. Dia punya masalah terkait hubungan sosial.
kita juga mungkin seperti perempuan ini. Kita tidak selalu mungkin diinginkan kehadirannya di satu tempat. Atau mungkin kita yang merasa minder, merasa malu. Karena kita tahu kita punya kelemahan, punya kekurangan untuk hadir di satu komunitas. Dan seringkali mungkin kita menghindari situasi-situasi seperti itu. Nah, persoalan ketiga ini persoalan yang berat bagi perempuan ini. Dia punya persoalan moral dalam kehidupannya. Nah, perempuan ini dia bukan cuma punya reputasi tidak baik, tapi perempuan ini juga punya masa lalu yang tidak baik. Buat orang Yahudi apalagi perempuan pada saat itu tidak lazim perempuan itu menikah dengan banyak laki-laki. Kalau saudara baca perikop ini, dia punya 5 laki-laki yang sekarang yang kelima. Jadi reputasinya tidak baik. Dia punya persoalan moral yang mengganggu untuk dia secara pribadi, dan buat orang pada waktu itu perempuan seperti ini hukumnya dibawa keluar kota kemudian dirajam. Itu hukumnya saudara. Nah, ini persoalannya. Nah, menarik ketika dia datang berjumpa dengan Kristus, perjumpaan dengan Kristus selalu menjadi perjumpaan yang mengubahkan setiap pribadi. Amin. Saudara, setiap kita yang berjumpa dengan Kristus hidupnya diubahkan. Setiap orang yang berjumpa dengan Kristus pasti dia akan mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Nah, saudara, ketika dia datang pada Yesus, secara fakta dia punya masalah. Masalahnya pun masih ada pada saat itu. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, kalau saudara lihat percakapan TikToknya dengan Tuhan Yesus, masalahnya ini bukan jadi hal yang menjadi pokok. Tapi dia ingin mengenal air kehidupan itu, yaitu pribadi Yesus Kristus. Dan makin lama dia berbincang, makin dia mengenal, kemudian dia memutuskan untuk percaya kepada sang sumber air hidup, yaitu Kristus. Dan dari situlah air kehidupan itu mengalir di dalam kehidupannya. Begini, kawan-kawan, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin setiap kita, ketika kita bicara mengembangkan manusia rohani kita datang ke tempat ini, memuji menyembah Tuhan, saudara pakai pakaian yang rapi, outfit yang luar biasa yang saudara sudah persiapkan. Saya berdoa begini, ketika saudara datang bukan hanya sekedar ketika engkau mengangkat tangan Tuhan, saya punya masalah dan saya berdoa, saya percaya engkau Tuhan yang dapat menyelesaikan masalah saya, itu baik. Mungkin kita juga datang dan berkata begini, Tuhan, saya orang yang tidak layak, punya banyak kekurangan. Saya tidak begitu baik di mata orang lain. Saya mau di hadirat-Mu, saya dilayakkan, itu baik. Atau mungkin yang ketiga, engkau datang dengan sebuah persoalan yang berat. Dan kau berharap tekanan batin jiwamu sedang alami hari-hari ini, engkau mendapat kelegaan. Tidak masalah untuk datang hadirat Tuhan dengan tujuan seperti itu. Tapi saya rindu begini, Jemaat FOCC ibadah keempat, kita naik level satu tingkat di dalam kehidupan kita. Kalau kita masuk ke gereja, masuk dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mengangkat tangan, kita bukan datang bawa masalah. Kita bukan datang mengeluh sama Tuhan. Tapi ketika kita mengangkat tangan, ada sebuah kesadaran dalam hati, pikiran, kemudian keluar lewat mulut lidah kita untuk mengagungkan Tuhan. Mungkin masalah kita masih ada hari ini. Mungkin orang lain masih tidak suka dengan kita. Mungkin kita masih terikat dengan satu dosa yang jadi beban berat dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang mulia, Engkau Tuhan yang kudus, Engkau Tuhan yang ajaib. Aku mau memuji-Mu, aku mau menyembah-Mu. Bukan tentang kita, tapi ini tentang Tuhan yang kita mau tinggikan dan agungkan. Dan kalau kita sampai di level menyembah bukan karena, tapi kita menyembah walaupun dalam keadaan apapun. Saya malam hari ini ditemani istri, kita akan nyanyi 2-3 lagu malam hari ini. Ada sebuah pujian yang menggambarkan begini saudara. Even masalah gunung itu belum berpindah, masalahnya masih tetap ada.
Tapi kita mau declare, kita mau tetap percaya, kita mau tetap beriman pada Tuhan. Saya rindu kita nyanyi pujian ini, saudara tutup mata jasmani, angkat tanganmu sebagai sebuah pengagungan bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Amin. Tetap percaya, Kau yang punya kuasa. Yes. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Meskipun masalah kami masih ada, tapi kami mau declare malam hari Tuhan, kami mau tetap percaya. Sama-sama kita nyanyi dari awal pujian ini. Sekali lagi jemaat saja katakan, walaupun masalahku masih ada. Yes Tuhan, ini pengakuan kami, ini declare kami. Kami mau menyembah-Mu, mengagungkan-Mu, karena Engkau ajaib, Engkau perkasa, Engkau mulia. Yes. Feel-nya beda ya saudara ya. Beda dengan kita nangis, kita ngangkat tangan karena masalah. Dengan ketika kita mengangkat tangan dan betul-betul surrender sama Tuhan. Tuhan Engkau yang berdaulat dalam kehidupanku. Ya mungkin masalahnya masih ada, kita harus jujur. Mungkin kadang gunung itu tidak berpindah ketika kita berdoa. Tapi apa yang berubah dari kehidupan kita? POV, perspektif kita terhadap Tuhan. Itu yang berubah. Saudara saya catat begini, penyembahan mungkin tidak membuat masalah kita menjadi kecil.
tetapi membuat pandangan kita tentang Allah yang menjadi besar, hingga masalah tidak lagi mendominasi di dalam kehidupan kita. Mungkin gunungnya tidak berpindah, masalahnya masih ada, secara jujur kita harus akui. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan jalan di samping kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan kalau Dia ada di samping kita, Dia bersama-sama dengan kita. Buat apa kita harus takut, buat apa kita harus khawatir. Dan apa yang kita butuhkan yang jauh lebih indah dari Kristus. Jesus is enough for us. Itu yang pertama, saudara. Jadi kalau kita menyembah, kita mengalihkan fokus dari masalah kepada tata Allah. Saya pernah alami momen-momen tekanan masalah menghimpit. Saya coba doa sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sampai satu titik saya berdamai dengan keadaan begini. Even Tuhan tidak tolong, even Tuhan tidak jawab, even Tuhan tidak mengulurkan tangan, saya mau tetap percaya dan saya akan tetap melayani Tuhan. Saudara, waktu Tuhan akan nyatakan bagi saya, bagi saudara. Dan punyalah karakter yang menyembah karena Dia memang Allah yang layak disembah. Bukan karena supaya, bukan karena sesuatu. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, mengapa kita menyembah Tuhan? Supaya manusia rohani kita terbangun begini. Penyembahan itu merubah karakter dari manusia lama menjadi manusia baru yang serupa dengan gambar Kristus. Tadi saya notice di awal begini. Setiap orang yang berjumpa dengan Kristus, hidupnya pasti diubahkan. Setiap perjumpaan dengan Kristus akan mengalami sebuah transformasi di dalam kehidupannya. Nah, saudara, kalau kita kembali ke konteks ayat yang kita baca, perempuan yang datang dengan masalah, dia punya hubungan sosial yang tidak baik, dia punya status, reputasi yang kurang baik di tengah-tengah masyarakat. Tapi ketika dia menerima air hidup, ketika dia menerima Kristus dan menjadi percaya kepada Kristus, dia diubahkan. Dia tidak lagi menjadi sama seperti sebelumnya. Dia mengalami sebuah transformasi di dalam kehidupannya dan diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, 2 Korintus 3 ayat 18 bilang begini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, saudara, dalam hadirat Tuhan itu kita mengalami perubahan demi perubahan. Sejak kita percaya kepada Kristus, kita ini diubahkan apanya, saudara? Posisinya. Yang tadinya kita berada di dalam api kekal, kita masuk dalam anugerah kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi posisinya kita diubahkan, tetapi pengudusan kehidupan itu perlu kita lalui setiap hari. Makanya kita perlu bergantung kepada hadirat Tuhan. Kita perlu selalu bertatap muka masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam penyembahan-penyembahan kita, supaya apa? Karakter kita, manusia lama kita semakin kecil. Dan Kristus yang ada dalam kita itulah yang semakin besar. Saudara, dulu ketika saya pemuda, ketika saya kenal Yesus, saya punya obsesi untuk betul-betul jadi orang kudus. Betul-betul terobsesi dengan kekudusan. Saya jaga betul-betul kehidupan saya. Saya berupaya dengan luar biasa supaya saya ikut kata firman. Supaya saya melakukan firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Saya jatuh dan jatuh, gagal. Ternyata saudara, saya menemukan satu titik begini. Anugerah yang menyelamatkan kita, yang menebus kita dari maut kepada kehidupan yang kekal, anugerah yang sama pula yang akan memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Persoalannya, kalau memang keselamatan itu sifatnya anugerah diberi cuma-cuma, saya percaya begini, butuh effort usaha kita dalam mengerjakannya. Tetapi tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh pertolongan Roh Kudus, kita perlu bersandar kepada pribadi Roh Kudus, bukan hanya bersandar, tapi betul-betul ibaratnya menggantungkan kehidupan kita kepada pribadi Roh Kudus. Kita tidak mampu untuk taat, untuk setia dengan kekuatan kita sendiri. Manusia kita nature-nya dosa.
Manusia nature-nya untuk lakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus yang kita gantungkan bersandar, kita dimampukan, kita ditolong sama Tuhan. Nah, saudara pernah enggak, saudara alami sebuah experience, pengalaman ketika engkau masuk dalam hadirat Tuhan. Hadiratnya itu memeluk kita. Hadiratnya itu bukan menjudge kita, bukan menghakimi kita. Kalau saudara lihat begini, perjumpaan Kristus dengan wanita itu, Tuhan Yesus sebenarnya buka secara terang-terangan siapa perempuan ini. Tuhan Yesus nyatakan apa yang dia lakukan. Tuhan Yesus tanya, kalau begitu panggil suamimu kemari. Tapi pada akhirnya kan terungkap, benar kamu tidak punya suami sebab sekarang kelima yang tinggal dengan kamu. Tetapi sebenarnya percakapan itu bukan sebuah penghakiman justifikasi untuk perempuan ini. Tapi ini sebuah pernyataan pemulihan. Dan perempuan itu tidak merasa terhakimi, tidak merasa terintimidasi. Nah, berapa banyak dari kita yang ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, ada suara lembut dalam telinga kita yang membisikkan kata-kata, aku mengasihimu. Kamu berharga di mataku. Engkau mulia, aku ini mengasihi engkau. Saudara, itu panggilan lembut untuk kita berubah. Karena bukan hukuman seringkali yang membuat kita berubah, tetapi anugerah kasih yang besar. Ketika engkau mengalami itu, berjumpa dengan itu setiap hari dalam hadiratnya, saya percaya itu akan mengubahkanmu. Itu akan mentransformasi kehidupanmu. Saudara, jika kita terus berjalan dengan terang, hidup kita akan ikut bercahaya. Kalau saudara ada dalam terang, cahaya kemuliaan Tuhan akan ada dalam kehidupanmu. Itu akan terimpartasi, bahasa kita teman-teman orang karismatik. Nyata lewat lingkungan orang-orang di sekitarmu. Tapi sebaliknya, kalau kita hidup di dalam kegelapan, jauh dari terang, maka bisa jadi kita sesat, salah jalan. Saya tidak tahu saudara, apakah sedang dalam terang atau dalam gelap. Kalau engkau dalam gelap, coba palingkan wajahmu, cari sumber terang. Jalan ke sana. Di sana ada pengampunan, di sana ada pemulihan, di sana ada penerimaan. Dan percayalah begini, langkah kaki pertama ketika engkau berjalan menuju terang itu, di sana Kristus berlari untuk menemukanmu kembali. Amin. Saudara, Ibu Lydia tadi kasih quote yang menarik di pada kedua. Lampu tidak perlu berusaha keras untuk bersinar. Dia hanya perlu tetap terhubung dengan sumber listrik. Pertanyaan saya hari ini, apakah engkau masih terhubung dengan sumber itu? Apakah engkau masih terkoneksi dengan pribadi Kristus? Apakah engkau masih menyala karena terangnya ada dalammu? Ada pujian yang berkata terhubung. Saya rindu kita naikkan. Kita connect dengan Tuhan malam hari ini. Amin. Kita mau terhubung dengan Tuhan. Kita mau di-charge kembali. Mari tutup mata jasmanimu, kita nyanyi pujian ini. Cari hadirat Tuhan. Cari kehendaknya. Cari perkenanannya saudara. Haleluya.
biar jemaat saja katakan pujian ini. Amin. Amin. Mari cari hadirat Tuhan. Amin. Mari sejenak kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami mau terhubung dengan ketika engkau menaikkan pujian ini, engkau menyembah Tuhan sejenak, ada hal-hal yang Tuhan singkapkan, saudara. Mungkin itu tidak mengenakan. Mungkin engkau teringat orang yang menyakitimu. Mungkin engkau teringat masa lalumu. Apa yang engkau lakukan di tempat tersembunyi seolah-olah digambarkan sekilas. Dan mungkin engkau terintimidasi lewat itu. Tapi saya percaya ada pula suara yang lembut yang berkata dalam hati dan pikiranmu, engkau diterima olehnya. Kasih-Nya begitu luas, kasih-Nya memulihkanmu. Dan kalau engkau mau ikut suara itu, selalu setiap waktu, hari demi hari, ada di dalam hadiratnya, saya percaya. Roh Kudus bekerja dengan kuat untuk menolong kita, membantu kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Tetap terhubung dengan Tuhan hari-hari ini. Amin. Jangan pernah jauh, jangan pernah lepas dari koneksinya. Hal yang ketiga, yang terakhir, penyembahan bukan hanya mengubahkan karakter, penyembahan bukan hanya mengalihkan fokus dari masalah kepada pribadi Allah yang mulia. Tapi yang ketiga, penyembahan itu sikap hati, ungkapan rasa syukur kita dari dosa kepada anugerah. Saudara, setiap kita menyembah, harusnya kita datang dengan sebuah hati yang hancur di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tidak layak. Saya tidak berkenan. Saya mungkin orang yang mungkin punya banyak kekurangan. Kita harus lahir dengan sebuah hati yang hancur di hadapan Tuhan. Tapi begini, saudara. Hati yang hancur itu ketika kita menyembah, mengapa mengundang hadirat Tuhan yang begitu kuat? Karena hati yang hancur itu telah dipulihkan oleh anugerah melalui tangan yang berlubang paku itu. Ada tangan yang berlubang paku yang memulihkan kepingan-kepingan yang hancur. Dan kita dilayakkan olehnya. Saudara, berbeda model ibadah penyembahan kita dengan keyakinan lain, kepercayaan lain. Mereka punya banyak ritual supaya mereka dibenarkan. Kita telah dibenarkan, makanya kita layak untuk datang menyembah Tuhan. Kalau keyakinan lain berpikir, saya harus lakukan ritual agama, lakukan ini itu supaya saya diampuni. Tapi menarik, di dalam kekristenan, kita menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan bukan supaya kita diampuni. Tetapi justru karena kita sudah menerima pengampunan di dalam Dia. Justru karena kita sudah menerima anugerah yang besar di dalam Dia. Saudara, perempuan ini di dalam perikop yang kita baca, dia punya ungkapan syukur bukan hanya sekedar nyanyian, kata-kata. Saudara, itu penyembahan. Tapi penyembahan tidak hanya sebatas engkau ada di gereja, ada atmosfer, musik yang enak,
kemudian secara emosi engkau terhubung dengan Tuhan, bukan hanya itu. Tapi penyembahan itu bicara juga sebuah tindakan. Karena kalau saudara lihat pada endingnya, akhirnya tindakan apa yang perempuan ini ambil, dia pergi kembali ke kotanya. Dia tidak kembali dengan kepala yang tertunduk malu. Dia tidak kembali dengan sebuah perasaan takut ditolak, tapi dia kembali dengan sebuah antusias untuk memberitakan apa yang Kristus telah perbuat di dalam kehidupannya. Dia memberitakan tentang Yesus yang dia temui di sumur itu. Kemudian apa yang terjadi saudara? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, marilah lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Apa endingnya? Dan banyak orang Samaria di kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang kuperbuat. Ayat 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara, ada dua sikap syukur kita, ungkapan syukur kita. Saudara memuji menyembah Tuhan, setia beribadah, mengangkat tangan. Tapi sebenarnya penyembahan bukan di dalam sini, bukan hanya di dalam sini. Tapi ketika engkau keluar dari pintu itu, kembali kepada keluargamu, kembali kepada aktivitasmu, kembali kepada kantormu, itu pun penyembahanmu. Ayo bertindak, bukan hanya sekedar duduk diam dan menikmati hadiratnya. Tetapi bawa hadiratnya sampai di luar sana. Ada amin saudara? Ada amin? Saudara, hari ini engkau sujud tersungkur. Bukan untuk memohon pengampunan seperti yang lain. Tapi kalau hari ini kita sujud tersungkur mengangkat tangan. Justru karena kita sudah diampuni. Amin. Amin.